Halo, 大家好，我是李对杰。Halo semuanya, saya Li Tuijie. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sharing pengalaman saya dalam mengajar bahasa Mandarin dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun. Dan sebelum saya memulai sharing pada kesempatan kali ini, kalian jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube saya agar channel YouTube saya semakin berkembang. Caranya dengan 1、2、3、3、2、1 订阅. Oke, benar. Caranya dengan subscribe channel YouTube ini. Oke, saya langsung mulai aja sharing pengalaman mengajar saya. Jadi, awal pertama kali saya mengajar itu ketika saya berada di bangku sekolah menengah pertama. Pada saat itu kurang lebih itu tahun 2005. Itu saya mendapat tawaran dari guru bahasa Mandarin saya untuk menjadi seorang asisten guru bahasa Mandarin. Dan pada saat itu saya itu nggak pernah berpikir panjang gitu loh. Nggak pernah terpikirkan bahwa saya dapat tawaran menjadi seorang asisten guru bahasa Mandarin. Dan pada saat itu saya juga langsung terima aja gitu, karena bagi saya itu adalah sebuah keberuntungan atau sebuah kesempatan baik untuk mempelajari hal yang baru. Dan ketika dijalani, ternyata saya merasa kayak senang gitu, merasa happy aja gitu. Dan pada saat itu kemampuan bahasa Mandarin saya itu benar-benar masih kayak dasar banget gitu. Dan di situ saya tahu dan di situ saya sadar gitu. Tapi saya nggak pernah mau menyerah gitu. Saya belajar aja terus gitu sambil jalanin proses. Top status saya pada saat itu adalah masih seorang asisten guru bahasa Mandarin. Jadi bukan guru bahasa Mandarinnya ya, tapi menjadi asisten guru bahasa Mandarin. Jadi sambil belajar, saya juga bisa sambil mengajar. Singkat cerita, tahun 2008 akhirnya saya lulus dari sekolah menengah pertama dan saya selesai menjadi asisten guru bahasa Mandarin pada saat itu. Dan tahun 2008 akhirnya saya lanjut ke sekolah menengah kejuruan. Jadi pada saat masa itu SMK itu sedang dibumingkannya bahwa setelah lulus itu siap kerja. Akhirnya saya melanjutkan di sekolah menengah kejuruan dengan jurusan akuntansi. Dan pada saat itu saya berpikir, waduh, ini kayaknya jurusannya melenceng jauh nih dari apa yang saya inginkan selama ini gitu. Tapi ya tetap saya setia pada proses, saya jalanin aja. Dan sampai dapat kesempatan pada saat sekolah menengah pertama, ketika saya sudah belajar bahasa Mandarin sebelumnya, dalam hati kan kayak pengen untuk memperdalam bahasa Mandarin saya. Dan Tuhan itu kasih kesempatan ke saya itu untuk les bahasa Mandarin dari Senin sampai Jumat jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Dan di situ saya juga tetap nggak ninggalin pekerjaan saya sebagai guru dalam mengajar. Jadi pada saat saya SMK itu setelah pulang sekolah itu kurang lebih kayak jam 1:30 atau jam 2-an itu sampai di rumah. Jam 2:30 itu saya buka les-lesan di rumah. Pada saat itu murid saya ajarin lah, itu kayak bimbel seperti biasa gitu. Jadi selain pelajaran bahasa Mandarin, saya juga ngajarin semua pelajaran gitu. Artinya saya tidak meninggalkan job saya yang dulu sebagai guru, sebagai pengajar gitu. Jadi ketika saya buka les-lesan di rumah pada saat saya duduk di bangku SMK, itu saya khususkan hari-hari tertentu gitu, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu saya mengajar anak-anak SD sampai dengan SMP, itu bimbel. Dan ketika hari Sabtunya itu saya buka khusus memang mereka yang SMA atau memang sudah kuliah atau sudah kerja, bagi mereka yang ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi saya buka kelas khusus untuk belajar bahasa Mandarin aja gitu. Dan di hari Minggunya saya juga masih mengajar pada saat itu di salah satu wihara. Jadi ketika mereka selesai sekolah minggu di wihara, saya bukalah kelas belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak seminggu sekali saya datang ke wihara tersebut untuk mengajar bahasa Mandarin. Waktu terus berjalan sampai akhirnya tahun 2011 saya lulus dari sekolah menengah kejuruan. Jadi pada saat setelah saya lulus dari sekolah menengah kejuruan tersebut, saya akhirnya dites
oleh sekolah yang memberikan saya beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin secara gratis pada saat itu. Dan tesnya saya lulus gitu. Akhirnya saya ditempatkan di bagian HRD, tapi khusus untuk menangani hal yang berhubungan dengan bahasa Mandarin pada saat itu. Dan akhirnya les-lesan yang di rumah saya bubarkan gitu, karena tidak ada pengganti saya untuk mengajar les-lesan tersebut. Sedangkan di job hari Sabtu dan hari Minggunya, Sabtu itu saya gunakan untuk tetap kelas bahasa Mandarin. Saya tidak meninggalkannya gitu, saya tidak membubarkannya karena ini memang khusus kelas bahasa Mandarinnya aja. Dan hari Minggunya itu saya tetap mengajar di wihara tersebut gitu. Jadi saya tetap jalanin semuanya gitu, dari hari Senin sampai dengan Minggu itu full bener-bener jobnya saya gitu. Dan di tahun kedua setelah saya bekerja di sekolah yang memberikan saya beasiswa bahasa Mandarin tersebut, saya akhirnya diminta untuk mengajar juga gitu. Saya jadi double job gitu. Akhirnya dari hari Senin sampai dengan Rabu itu saya bekerja sebagai staff gitu, artinya staff Mandarin. Dan Kamis Jumatnya itu saya diminta untuk mengajar di sekolah dasarnya gitu. Ya saya terima aja gitu, karena ini adalah sebuah kesempatan juga bagi saya gitu untuk mengajar, karena saya benar-benar kayak suka gitu loh ngajarin anak-anak. Dan di tahun 2013 akhirnya saya memutuskan untuk resign dari sekolah tersebut, berniat untuk membangun les-lesan secara mandiri. Dan pada saat itu saya bersama dengan teman-teman saya yang punya misi yang sama, akhirnya saya membangun sebuah les-lesan juga gitu. Ya itu berjalan dari tahun 2013 sampai dengan 2014, namun kayak nggak berkembang yang signifikan. Akhirnya saya sendiri, saya pribadi gitu, saya memutuskan untuk bangun les-lesan bahasa Mandarin lagi di tempat yang berbeda gitu. Akhirnya di sini saya kayak ada sedikit kemajuan gitu loh dibandingkan dengan tempat yang lama. Dan akhirnya tempat yang lama saya putuskan untuk close. Jadi saya bubarkan itu kerjasama dengan teman-teman saya pada saat itu. Akhirnya di tahun 2014 saya buka di tempat yang baru. Dan di sini lumayan oke gitu. Murid-muridnya juga, responnya juga baik dari masyarakat sekitar. Akhirnya saya jalanin terus gitu loh sampai sekarang gitu. Dan selain saya membuka les-lesan pada tahun itu juga, akhirnya saya menerima job sebagai guru private bahasa Mandarin. Artinya saya yang datang ke rumah anak yang ingin belajar bahasa Mandarin atau orang dewasa yang ingin belajar bahasa Mandarin, itu saya terima. Dan sampai detik ini pun saya tetap jalani profesi itu. Di tahun 2015 akhirnya saya lulus dari kuliah saya, dan setelah saya lulus dari kuliah, saya dapat tawaran lagi untuk menjadi dosen pada saat itu gitu, untuk mengajar bahasa Mandarin juga dan kelas malam. Jadi saya pertimbangkan gitu, oh ini masih ada waktu gitu loh untuk mengisi kegiatan saya di malam hari. Akhirnya saya terimalah job sebagai dosen bahasa Mandarin, dan sampai saat ini pun saya tetap menjadi dosen bahasa Mandarin. Dan di tahun yang sama, pada saat itu saya mendapat tawaran juga dari tempat, yaitu wihara, yang dimana saya sebelumnya mengajar bahasa Mandarin di hari Minggu. Dia berkeinginan untuk membangun sebuah sekolah, dan di sana butuh guru bahasa Mandarin. Akhirnya saya dikontak dan mendapat tawaran gitu, mendapatkan posisi untuk menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah tersebut. Dan saya pun lihat gitu jadwalnya, oh ini saya bisa di hari ini gitu, ada kosong. Akhirnya saya terima gitu jobnya, karena saya pribadi pun ketika saya lagi ada waktu luang gitu ya, selagi saya masih bisa bekerja, saya nggak bakal nolak gitu loh rezeki yang Tuhan berikan kepada saya. Di tahun 2016 Tuhan kasih lagi pintu rezeki kepada saya. Pada saat itu ada tawaran untuk mengajak kerjasama dari anak teman saya yang pada saat waktu saya membangun les-lesan yang pertama, itu dia ada anaknya ngajakin saya untuk kerjasama dengan perusahaan China. Artinya saya bekerja sama dengan perusahaan China
untuk menjadi translator gitu loh, untuk artikel-artikel yang dia keluarkan. Jadi ada artikel bahasa Mandarin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya itu nanti diupload gitu. Artinya di sini kan saya butuh untuk beberapa translator gitu. Akhirnya saya hubungilah orang-orang terdekat saya untuk menjadi translator yang saya pekerjakan pada saat itu gitu. Singkat cerita, akhirnya tahun 2017 saya memutuskan untuk stop kerjasama tersebut karena saya merasa udah nggak nyaman gitu loh dengan setiap hari yang deadline dikejar gitu loh. Dan waktu istirahat saya juga benar-benar terkuras habis di situ. Tenaga, pikiran, dan segala macam itu terkuras habis di situ. Akhirnya tahun 2017 saya akhirnya memutuskan untuk stop kerjasama tersebut. Oke, kalau kalian simak cerita saya tadi dari awal sampai dengan akhir gitu, pasti kalian mikir gitu, waduh, Li Lao Shi punya job itu kayak ribet banget gitu, banyak banget, complicated gitu. Dan di sini saya simpulkan bahwa job yang masih saya tangani sampai saat ini, yang pertama itu sebagai dosen bahasa Mandarin, yang kedua itu sebagai guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah, yang ketiga itu sebagai guru bahasa Mandarin di les-lesan saya pribadi, yang keempat itu sebagai guru les private bahasa Mandarin, artinya yang datang ke rumah-rumah, dan yang kelima itu sebagai translator harian. Jadi ketika saya masih punya waktu dan waktunya tepat, ada tawaran untuk menjadi translator harian, saya masih terima gitu. Karena saya pribadi, saya nggak nolak pintu rezeki yang Tuhan kasih kepada saya gitu. Ketika ada tawaran job, ada pintu berkat dari Tuhan yang dibukakan untuk saya, dan saya mempunyai waktu yang tepat, artinya saya akan menjalankannya gitu. Saya akan tetap berusaha untuk memaksimalkan waktu yang saya punya. Itu tadi sharing pengalaman pribadi saya, perjalanan saya mengajar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Kurang lebih dalam kurun waktu 15 tahun yang saya bisa sharingkan kepada kalian. Dan jika kalian merasa bahwa video kali ini bermanfaat, silakan kalian share kepada keluarga kalian, teman kalian, atau kerabat kalian ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube ini agar channel YouTube ini semakin berkembang. Caranya dengan 1、2、3、3、2、1 订阅. Oke, benar. Caranya dengan menekan tombol subscribe dan juga lonceng agar kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video saya yang terbaru ya. Dan jangan lupa like tentunya. Dan jika kalian punya pertanyaan, silakan kalian komentar di bawah ini ya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. 再见.